Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi normal tanpa ada gangguan apapun. Di kesempatan video kali ini dulur, kembali lagi ke perawatan rutin penyepraian untuk jeruk varietas siam madu. Hari ini dulur, saya ingin membagikan tips bagaimana caranya untuk memaksimalkan pemberian nutrisi melalui pupuk daun dulur-dulur ya. Waktu aplikasi, kapan yang paling tepat agar memaksimalkan hasil dari proses penyepraian pupuk daun sehingga nutrisi yang kita harapkan ke tanaman bisa jauh lebih maksimal dan juga hasilnya bisa jauh lebih baik dulur-dulur. Nah, dan alhamdulillah dulur, ini adalah jeruk varietas siam madu di lahan kering, dan untuk pertunasannya bisa dilihat dulur ya. Alhamdulillah brol dulur, hampir sebagian besar, bisa saya katakan hampir setiap pertunasan membawa bunga dulur. Karena kemarin sempat terjadi hujan lebat ya, 2 hari berturut-turut, sehingga untuk pertunasannya bisa langsung lebar, bisa langsung bagus dulur-dulur. Dan yang lebih alhamdulillah lagi, untuk setiap pertunasannya membawa bunga semua dulur. Jadi untuk itu simak terus video kali ini untuk aplikasi pupuk daun, waktu dan bagaimana caranya. Simak terus dulur. Dan bagi dulur-dulur yang sudah mengikuti channel ini mulai dari awal, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk dulur-dulur yang baru bergabung, mohon bantuan like dan subscribe-nya. Nah, untuk penyepraian kali ini dulur, yang pertama pelekat dulur ya, karena sudah mulai memasuki musim hujan kemungkinan dulur ya. Saya berikan dosis 150. Nah, hari ini saya masih menggunakan kalsium silika dulur. Kalium silika maksudnya dengan 8 tablet. Untuk tambahan nutrisinya saya menggunakan magnesium sulfat dulur dengan konsentrasi 500 gram per 300 liter air. Nah, untuk abamectin ini bersifat wajib dulur ya, karena untuk pertunasannya dan juga bunganya masih sangat banyak. Hari ini saya memakai yang konsentrasi 18 EC dulur. Saya berikan dosis 200 ml per 300 liter air dulur-dulur. Untuk tambahan insektisidanya, hari ini saya memakai bahan aktif asetamiprid. Saya berikan dosis ringan dulur 150 per 300 liter air. Ini sebagai campuran untuk insektisidanya, karena untuk pertunasannya cukup banyak, jadi untuk pencegahan trips apit itu harus kita lakukan sejak dini dulur, agar nanti kedepannya ketika buahnya sudah mulai besar ataupun mulai memasak terhindar dari kusam dulur ya. Sehingga untuk pencegahan kutu-kutuan, trips dan juga apit harus kita lakukan sejak mulai awal pembungaan seperti ini dulur. Untuk fungisida saya tetap dulur, saya berikan bahan aktif sulfur 500 gram per 300 liter air. Dia juga bersifat akarisida, pembasmi kutu-kutuan dulur ya. Nah, untuk hama-hama penggerek daun ataupun batang, saya menggunakan bahan aktif MIPC dulur dengan merek dagang Mip Cinta. Ini bersifat kontak sistemik dulur-dulur ya. Nah, untuk fungisida tambahannya saya menggunakan fungisida kontak yaitu Mancozeb dulur. Saya berikan 500 gram per 300 liter air. Nah, itu tadi dulur-dulur ya, pestisida untuk penyepraian hari ini. Kita lebih menjaga ke tunas-tunas baru dan juga bunga dulur ya, sehingga untuk penyakit trips apit bisa kita kendalikan sejak dini, sejak awal pembungaan seperti ini dulur. Nah, inilah keadaannya dulur.
Dan untuk pupuk daun dulur ya, disemprotkan ke bagian daun yang menghadap ke bawah atau punggung daun. Pupuk daun disemprotkan paling efektif itu di pukul 7 sampai 9 pagi atau pukul 3 sampai 4 sore dulur, saat stomata sedang membuka sempurna. Jangan disemprotkan saat menjelang musim hujan karena akan sangat mudah tercuci oleh air hujan dulur-dulur ya. Jadi waktu yang ideal untuk pemberian pupuk daun itu di kisaran, kalau pagi itu biasanya pukul 7 sampai 10 pagi itu sangat bagus dulur ya, karena untuk stomata dari tumbuhan, dari tanaman itu akan membuka, dan untuk stomata sendiri ataupun mulut daun biasanya berada di belakang dulur ya. Jadi bisa kita maksimalkan lagi untuk pemberian pupuk daunnya, dan juga dengan tujuan hasilnya bisa jauh lebih maksimal dulur-dulur. Nah, untuk pupuk daun sendiri dulur-dulur ya, dia tidak bisa menggantikan pupuk kimia yang ataupun yang pupuk tabur dulur-dulur ya, tapi dia bisa melengkapi dulur-dulur, bisa kita kombinasikan. Biasanya untuk saya, karena penyepraian per 10 hari sekali, saya tinggal merolling pupuk daun tergantung dari keadaan tanaman. Ketika kita ingin melakukan perbaikan daun ataupun menjaga buah ataupun ingin memunculkan bunga, kita tinggal menggunakan ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman dulur-dulur ya. Nah, inilah dulur keadaan untuk saat ini, dan alhamdulillah untuk tanaman saya Varietasium madu di lahan kering dengan usia menjelang ke 3 tahun ini insya Allah akan saya produksikan untuk pertama kali dulur. Dan kemarin sempat saya spray menggunakan ZPT dulur ya, 2 kali spray menggunakan ZPT, dan beberapa kali, 1 kali dulur menggunakan MKP. Tapi alhamdulillah untuk bunganya sudah banyak dulur ya yang muncul. Jadi untuk pemberian nutrisi melalui full air ataupun penyepraian itu juga sangat berpengaruh dengan tingkat kesuburan tanaman. Nah, untuk pupuk dengan metode tabur masih harus kita ikutkan dulur-dulur ya, karena sifatnya untuk pupuk daun sendiri seperti yang saya bilang tadi dulur, dia tidak bisa menggantikan dulur, tapi saling melengkapi dulur ya. Nah, itulah tadi dulur mengenai penggunaan dan waktu aplikasi terbaik untuk pemberian pupuk daun bagi tanaman. Dan untuk pupuk daun sendiri sekarang sudah sangat banyak dulur-dulur di toko pertanian ya, dengan berbagai macam merek. Tapi silakan menggunakan yang kiranya dulur-dulur mantap ya. Nah, untuk keunggulan dari pupuk daun sendiri, dia bisa dilakukan dengan interval penyepraian yang dekat, tapi untuk hasil bisa lebih cepat terlihat dulur dibandingkan dengan pupuk tabur ya. Karena untuk pupuk daun sendiri dia akan sangat mudah diserap oleh tanaman, walaupun tetap dulur untuk pupuk tabur ataupun biasa pupuk yang untuk akar kita masih tetap menggunakannya agar memaksimalkan itu tadi dulur pertumbuhan dari tanaman kita masing-masing. Nah, inilah keadaannya dulur. Alhamdulillah untuk pertunasannya brol lagi dulur ya. Padahal kemarin sempat bertunas dan juga sudah mulai menjadi bakal buah, tapi untuk beberapa pertunasan kemarin belum sempat muncul. Dan kemarin 2 hari yang lalu dulur ada hujan yang cukup lebat sehingga untuk lahan kering tanaman jeruk saya ini mendapat siraman air ya.
sehingga untuk pertunasannya sekarang jauh lebih bagus. Dan yang menggembirakan lagi, untuk bunganya juga cukup banyak. Nah, kembali lagi dulur ya, ini adalah varietas siam madu dengan usia menjelang ke 3 tahun, dan insya Allah untuk tahun ini sudah mulai saya produksikan. Tapi tetap dulur, ketika nanti buahnya terlalu banyak masih akan saya lakukan penjarangan, tinggal melihat kondisi dari tanaman dulur-dulur. Nah, ada beberapa buah yang sudah mulai membesar, dan untuk pertunasannya juga cukup banyak dulur. Nah, kemarin setelah saya lakukan pemberian kapur dolomit, sempat mengecek pH telur. Untuk pH nya cukup baik, di kisaran 6,5 sampai 7, dan rencananya karena sudah mulai turun hujan, rencananya segera mungkin akan saya lakukan pemupukan. Untuk pemupukan sendiri tujuan saya masih tetap telur, ingin memperbesar batang dan juga daunnya, menjaga daun. Jadi nanti kalau ada telur-telur yang bertanya, Mas itu kan berbunga, apa tidak apa-apa kita lakukan pemupukan? Jadi itu masih tergantung selera masing-masing dulur ya. Biasanya kalau kita over melakukan pemberian nitrogen pasti akan mengalami kerontokan dulur. Tapi karena ini masih belum produksi secara penuh, dominan pemupukan saya kemungkinan di nitrogen dulur-dulur, masih menjaga di batang dan juga daunnya. Baru nanti ketika buahnya sudah mulai membesar, kita mulai menghitung kebutuhan fosfat dan kaliumnya dulur-dulur. Nah, inilah tadi video tentang perawatan rutin per 10 hari, penyepraian per 10 hari dulur-dulur, dan waktu yang paling cocok dalam penyepraian ataupun pemberian pupuk daun terhadap tanaman. Tetap amanah dulur-dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.